Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita masih dilimpah curahkan rahmat serta nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat ma'assalam marilah sama-sama kita hantarkan kepada junjungan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik ataupun buruknya, merupakan pencerminan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini saya akan menyampaikan khutbah dengan tema perjalanan kehidupan umat manusia, khususnya kaum muslimin di dalam kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi zaman menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah zaman nubuwah. Zaman nubuah itu dimulai dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam, Nuh, Hud, Idris, dan sampai kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berakhir. Zaman yang kedua adalah zaman khalifah. Di zaman khalifah itu terbagi 2 item. Item yang pertama diawali oleh
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan selesai pada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Masuk kepada zaman yang ketiga, yaitu zaman al-mulk, zaman kerajaan, di mana ditandainya runtuhnya kerajaan Utsmani di Turki, dan kalau di Indonesia yaitu kerajaan Sriwijaya, kerajaan Pajajaran, dan kerajaan-kerajaan lainnya telah selesai. Masuklah kepada zaman yang keempat. Apa itu zaman yang keempat? Zaman yang keempat adalah zaman Jababiro. Zaman Jababiro itu adalah zaman di mana kemaksiatan bebas, tidak terbendung lagi, bahkan berani terang-terangan. Zaman Jababiro itulah saat ini kita berada di dalamnya. Fitnah terjadi di mana-mana. Fitnah terjadi kepada para ulama, dan kita dipimpin. Apabila sudah terjadi fitnah yang terbesar, yaitu akan munculnya Dajjal, dan para pemimpinnya semuanya berbuat zolim. Inilah zaman Jababiro. Zaman saat ini yang kita rasakan, zaman saat ini yang kita sedang laksanakan. Oleh karenanya kita akan masuk kepada zaman yang terakhir, di mana zaman yang hanya menentukan akan datangnya kiamat kubro, yang diawali dengan zaman yang kelima, item yang kedua. Zaman yang kelima itu adalah khalifah. Zaman khalifah di mana akan kembali kepada zaman sedia kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memimpin. Nanti akan turun yang namanya pemimpin Imam Mahdi. Beliau akan memimpin tidak lama, kurang lebih dalam kurun waktu 9 tahun, dan akan turun Dajjal, dan juga akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Isa alaihi salam, yang akan membunuh Dajjal dan akan mengislamkan para kafir dan orang-orang Nasara. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Para imam, para alim ulama menjelaskan bahwa umur umat Islam, Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama pakar hadis yang kita ketahui di dalam kitabnya beliau yang begitu populer di Indonesia ini adalah Fathul Bari-nya. Beliau mengatakan bahwa umur umat Islam hanya sampai kepada 1476 Hijriah. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa umur umat Islam hanya sampai 1477 Hijriah. Imam Ibnu Hajar Hambali mengatakan bahwa umur umat Islam sampai kepada lebih dari 1400 Hijriah, tapi tidak akan sampai kepada 1500 Hijriah. Kalau saat ini kita sudah memasuki tahun
Hijriah, 1442 Hijriah, ditarik ke belakang, sisanya tinggal beberapa tahun, hitungan yang sangat cepat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk itu marilah di sisa-sisa umur kita ini, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh silau dengan urusan dunia. Kita tidak boleh tertipu dengan kemegahan dunia. Bagaimanapun kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah tiada lain tempat bercocok tanamnya, tempat mencari pahala. Di akhirat nanti kita akan mengetamnya dan merasakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asrun amsalihha." Barang siapa yang nanti datang dengan membawa kebaikan di akhirat kelak, falahu asrun amsalihha, Allah lipat gandakan sampai 10 kali kelipatan pahala. Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza 'alaiha. Barang siapa yang datangnya nanti di dunianya selalu berbuat keburukan, di dunianya selalu berbuat kerusakan, di dunianya selalu berbuat zalim, fala yujza 'alaiha, maka tanggungan nanti konsekuensinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa umur kita ini, mudah-mudahan kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman dhahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بالصلاة نبيكم قديما. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. يا قاضي الحاجات، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقران والطاعون والغلا والفحشاء والمنكر والشدائد والسيوف المختلفة والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة
إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.